Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fajri Yaumi dengan NIM 17024005013, Program Studi Agribisnis Universitas Cokro Aminoto Palopo, dosen pengampu Dr. Marlina Bakri MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi sebagai tugas akhir semester. Langsung saja, yaitu media pembelajaran dan berpikir sistem. Apa itu media? Media adalah sebagai alat komunikasi guna lebih mengamati proses, dalam hal ini belajar mengajar. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pengajar dan peserta didik dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Jadi, berpikir sistem adalah kemampuan individu menganalisa permasalahan secara menyeluruh dalam suatu sistem, mengembalikan kesimpulan untuk selanjutnya dipertimbangkan hubungan dari komponen satu dengan yang lain. Jadi, apa kaitannya metode pembelajaran dan berpikir sistem? Bagaimana seseorang dapat menganalisa permasalahan dan menggunakan alat komunikasi guna mengaktifkan proses interaksi antara pelajar dan peserta didik dengan bahan, metode, strategi, dan sumber pelajaran untuk selanjutnya dipertimbangkan dari komponen satu dengan yang lain. Tujuannya yaitu menunjukkan hasil dari pertimbangan. Kegiatan interseksional memiliki tujuan, yaitu seorang mengalami perubahan perilaku tertentu dengan sesuai tingkat taksonomi yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Analisis sistem adalah suatu proses pengumpulan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. Dalam kaitan mengungkapkan minimal ada 5, yaitu terdapat kecenderungan menginteraksi berbagai ilmu yang alami dan ilmu sosial. 2. Menginteraksi itu terpusat dari teori analisis sistem. Ketiga, teori di atas merupakan instrumen penting dalam bidang ilmu no-fisik. Keempat, mengembangkan prinsip-prinsip untuk menyatukan berbagai bidang ilmu. Terakhir, dampak dari hal tersebut diperlukan menginteraksi berbagai ilmu dan proses pendidikan. Pola berpikir logis ini ditunjukkan dalam bentuk model pembelajaran. Menurut Kaufman, model berpikir sistem yang diambil dari manajemen pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, identifikasi prioritas, kebutuhan, dan masalah berkaitan. Kedua, menentukan persyaratan untuk mencegah persoalan serta identifikasi. Selanjutnya, pemikiran alternatif atau penentuan strategi. Selanjutnya, pelaksanaan strategi yang dipilih termaksud manajemen dan kontrol atas strategi tersebut. Terakhir, penyimpanan satu atau keseluruhan langkah di muka untuk menjamin bahwa sistem pendidikan itu bersifat responis, efektif, dan efisien. Bahwa pendidikan adalah merupakan suatu sistem terbuka, artinya proses pendidikan sangat ditentukan oleh perkembangan atau dinamika perkembangan dari luar pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu merespon perkembangan dan dinamika yang di luar pendidikan, misalnya dinamika budaya, sosial,
teknologi, dan politik. Inti pendidikan adalah pembelajaran. Berpikir sistem dalam pelajaran adalah proses berpikir didasarkan pada masalah pembelajaran sebagai suatu keseluruhan secara tuntas dan dapat mendalami pula bagian-bagiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.